Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 akuntansi 1 dari Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya akan mempresentasikan bab 3 munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Perkenalkan, nama saya Widya Cahaya Resita, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan apa itu munafik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik adalah upaya berpura-pura percaya dan setia kepada agama atau lainnya. Padahal, perbuatan munafik adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Kaya Araya Upikansa dari nomor absen 17. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Sekarang adalah ciri-ciri orang yang munafik. Pertama, berbohong dalam berucap. Kedua, mengingkari janji. Ketiga, pengkhianat. Selanjutnya adalah bahaya sifat munafik. Sifat munafik berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Perkenalkan, nama saya Riza Alifiani Nurhalima, nomor absen 27. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik orang munafik menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu pembohong. Mereka disebut pembohong karena tidak meyakini perkataan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, mereka menjadikan kebohongannya sebagai tameng untuk menjaga jiwa dan harta mereka. Kemudian yang ketiga, mereka suka menghalangi orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, mereka juga jelek hati dan jelek amal. Kemudian selanjutnya, orang-orang munafik memiliki penampilan dan perkataan yang menarik, tetapi batinnya rusak. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang harus dilakukan seorang muslim ketika berhadapan dengan orang-orang munafik. Yang pertama, jangan dihiraukan gangguannya, serta kita hanya cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai seorang muslim, kita harus mencari kebenaran atas berita yang kita dapat dari orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek Al-Quran. Perkenalkan, saya Elsa Naila Khairul Nisa, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keras hati dan macam-macam hati. Pengertian keras hati, pada era digital seperti saat ini, manusia banyak terpengaruh oleh jalan yang hedonis, materialis, dan liberal. Maka muncullah sikap yang selalu ingin mementingkan kepentingannya sendiri dan hilangnya nilai-nilai moral dalam kehidupan. Selanjutnya, macam-macam hati ada 3, yaitu hati yang sehat atau kolbun salim, yang kedua hati yang mati atau mayit al-qalb, yang ketiga hati yang sakit atau marid al-qalb. Saya Ninis Fadila, nomor absen 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang tanda-tanda mengerasnya hati dan sebab-sebab mengerasnya hati. Tanda-tanda mengerasnya hati yang pertama adalah bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan. 2. Tidak berpengaruhnya hati dengan berbagai ujian. 3. Tidak terpengaruhnya hati dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sebab-sebab kerasnya hati. 1. Kemusyrikan. 2. Tertawa berlebihan. 3. Lalai dari ketaatan. Perkenalkan, nama saya Mirsa Amalia, absen 19. Di sini saya akan menerangkan tentang keras kepala. Keras kepala berarti individu yang tidak mau mendengarkan atau menuruti nasihat orang lain. Ada beberapa alasan mengapa seseorang menjadi mengedepankan perilaku keras kepala ini. Yang pertama, karakter keras kepala melekat pada diri seseorang yang memiliki sifat mudah tersinggung. Yang kedua, keras kepala karena ada keinginan atau tujuan tertentu. Yang ketiga, kemungkinan karena sebagai bentuk balas dendam kepada orang lain.
Perkenalkan, nama saya Fauni Alicia dari absen 11. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri orang yang keras kepala dan cara mengurangi sikap keras kepala. Ciri-ciri orang yang keras kepala itu ada 3. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan meskipun rencana itu salah. Yang kedua, bersikeras untuk melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukan hal tersebut. Yang ketiga, jika ada orang yang berbeda pendapat, dia akan menganggap ide itu buruk atau tidak akan berhasil. Untuk cara mengurangi sikap keras kepala ada 4. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Dan keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.